Halo, Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. dan pastinya gua Seperti biasanya di sini kami lagi dan lagi akan menceritakan pengalaman yang udah dikirim dari seorang para kawan kumis nih. Yang udah nungguin dari 2 hari yang lalu. Ini tuh pengalaman dari Bang Irwan. Bang Irwan adalah seseorang pekerja di kantornya, kantoran gitu. Dan dia tuh mempunyai pengalaman mistis pada saat ia sedang lembur ngantor. Nah, ini kejadiannya tuh pada saat lembur ngantor ini. Soalnya pas malam hari dia itu menemukan sosok, bahkan hingga ditampakin lah gitu sama sosoknya. serem juga ya. Iya benar. Sampai dia tuh ya bisa dibilang nggak sadarkan diri katanya kayak gitu. Pingsan lah ya. Nah gitu. Selain itu juga dia tuh menemukan kejanggalan-kejanggalan sebelum menemukan sosok itu. Nah, Oke. mending kita langsung ceritain aja. Ya, siap. Nanti lu baca juga ya. Oke, setelah yang satu ini bersama Kumis Podcast, ceritanya akan segera Putar. Oke. Enak banget. juara mangge. Wow. Juara banget. Nikmat untuk menemani bergadang kalian. Betul. Rokoknya sang juara. Oke, lanjut lah ya. Jadi gini, kita ini dikirimi pengalaman mistis, cerita mistis dari Kang Irwan. Kang Irwan ini pekerja kantoran. Yap. Nah di sini betul tadi kata lu dia ditampakin oleh sosok Yang begitu menyeramkan. begitu menyerang. Nah awal mula ceritanya jadi ketika dia sedang bekerja di salah satu kantornya, dan itu tuh dia bekerja ya dari pagi lah, yang seharusnya pulang jam 4 sore. Di sini dia terpaksa untuk lembur karena mengerjakan salah satu tugas yang diharuskan untuk selesai pada hari itu juga. Dan ini tuh sendirian, Sendirian, betul. Soalnya kalau biasanya kalau ada temen aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Ini pada saat pas sendirian bermula lah Betul. kejadian mistis yang dia alami. Nice. Nah di sini tuh dia bekerja pada hari Jumat, malam Sabtu lah. Malam Sabtu. Iya betul, karena di sini tuh dia memutuskan untuk lembur, ya besoknya juga libur, dan memang ketika libur tuh dia pengennya ya quality time bersama keluarga lah gitu. Jadi nggak mau mempekerjakan lagi ya tugas-tugasnya gitu, tugas kantornya gitu. Jadi emang niatan mau family time. Beresin dah. Iya betul. Dan memang oleh bosnya juga ya disuruh untuk secepat mungkin gitu. Nah di sini dia ini tuh mengerjakan tugasnya gitu, pekerjaannya menggunakan komputer di kantornya. Oke, sebelum lanjut cerita, di sini gua jelasin dulu ya, ruangannya tuh kayak gimana. Jadi ruangannya tuh lu tahu gak kayak sekat-sekat warnet gitu. Nah, betul. Di sini tuh tempat ruangannya disekat oleh apa ya? Kayak trik gitu kayak dan ada di situ tuh sekitar 10 atau 15 komputer lah di situ. Dan di sini tuh dia komputernya berada di dekat liftnya. Dekat lift. Kebetulan komputer yang dia pakai itu dekat lift gitu. Dekat lift. Nah, pada saat dia mengerjakan, ketika sudah
jam menunjukkan pukul 5 sore. Di sini tuh teman-temannya udah bilang, udahlah, lu udah pulang aja, ngapain pakai lembur segala gitu, orang deadline ya masih panjang ini gitu kan. Nah di sini Kang Irwan bilang, apaan orang gua disuruhnya beres hari ini gitu. Dan memang gua pengennya quality time lah Sabtu Minggu gitu, sama keluar. Jadi ngejar lah ya. Ya udah gitu, terserah lu aja, menurut dari temennya ini. Akhirnya Rajin amat katanya. akhirnya di sini Kang Irwan ditinggalkan oleh teman-temannya gitu. Nah dia ini aman-aman aja sampai pukul 9 malam tuh gitu. Nah, dan ketika pukul 10 malam di sini Kang Irwan ini tuh dihampiri oleh satpamnya gitu. Bentar, ini Di situ. Kang Irwan ini tuh siapanya Irwan sih? Kayaknya adik kembarnya lah. Adik kembarnya ya? Oh beda Nini Cina. Beda nih ini ya. Oke lah. Beda nih ini. Oke. Tapi Saaki sesaat. Kuat. Ya bercanda ya. Oke. Bilangnya terlalu tegang. Nah di sini tuh Kang Irwan disampiri oleh satpam. Ya biasa lah, menanyakan ya kan lembur mas gitu kan. Oh iya Pak, ya paling bentaran juga pulang lah gitu, sekitar jam 11 juga udah pulang. Nah Tapi si satpam ini tuh ada di lingkungan kantor itu? ada di bawah tapi Oh di pos ya? di Posyandu. pos kelurahan. Ya pos satpam lah gitu kan. Cuman ya dia ke atas ke lantai 5 tuh ya memang oke, gue belum ngejelasin ya, kantornya di lantai 5, jadi di Kang Irwan ini bekerja tuh. Nah memang satpam ini tuh ke lantai 5 ya untuk ngecek dulu lah itu sebelum dia kunci gitu kantornya. Nah ternyata ada Kang Irwan yang lagi masih ya di hadap Ya. komputernya yang masih bekerja gitu. Akhirnya ditanya lah. Nah setelah selesai ditanya ya udahlah ke Pak satpam ini tuh bilang dan memasarkan ya bos kalau misalkan ada apa-apa ya udah hiraukan aja gitu, langsung pulang aja kalau bisa gitu, jangan terlalu malam. Nah di sini Kang Irwan tuh emang ada apa Pak? Ya mungkin tikus kali ya Pak, atau kecelakain juga gitu. Kalau misalkan hantu gak ada gitu, gua kagak percaya sama hantu, kayak katanya gitu menurut dari Kang Irwan ini. Nah di sini satpamnya juga agak apa ya, kayak yang sinis lah dengan jawaban dari Kang Irwan ini gitu. Tapi satpamnya juga nggak banyak omong. Nggak banyak omong. Memang karena dia kerjanya ya mau ngecek aja lah. Dan memang Kang Irwan juga bilang kayak gitu ya, dia tuh bercanda doang gitu. Ya biar apa ya, santai lah gitu sama satpam tuh, kelihatan akrab lah gitu. Nah akhirnya satpam ini tuh turun kembali ke posnya gitu. Di sini Kang Irwan tuh sekitar pukul 10:30 malam ketika lagi ngetik-ngetik, dia ini tuh mendengar suara lift yang berbunyi kayak kayak yang menandakan bahwa itu tuh ada seseorang yang menaiki dan turun di Ada yang memakai di lantai 5 ini, dan memang berhentinya di situ gitu. paling juga satpam katanya. Nah di sini dia ini nengok lah ke arah lift itu, karena memang seperti yang tadi gua jelasin Dekat ya. dekat dengan lift itu. Ketika ia lihat, ya liftnya kebuka, cuma nggak ada siapa-siapa. Terus nutup lagi. Nah di sini Kang Irwan tuh mungkin error lah gitu kan. Dia melanjutkan lagi hingga rasa kantuk tuh mulai menyerang. Nah Ditambah dengan suasana yang sangat hening ya pada malam itu. Apalagi nih udah 10:30 malam. Kebayang di kantor sendirian, bukan tuh luasnya kantor kayak gimana ya. Nah di sini Kang Irwan ini tuh karena tugas yang masih banyak lah ya,
dan udah merasa ngantuk, ya udahlah, memutuskan untuk pergi ke pantry untuk nyeduh kopi gitu. Nah, ketika dia berjalan menuju ke pantry, di sini tuh Tapi pantry-nya masih di lantai itu. masih di lantai itu. Dia jalan sedikit lah ke ujung gitu. Dekat ujung genteng. Dekat dengan WC gitu. Kamar mandi. Nah, di sini Kang Irwan ini tuh ketika sedang berjalan, dia melihat ada salah satu komputer yang menyala, dan dia juga lihat ada kayak yang nongol tuh kepala gitu, cuman Kelihatannya skatnya kan nggak full ya. nggak full juga. Nah, di sini dia langsung mikir, mungkin yang lembur bukan gua doang nih gitu. Udah agak mana ya. Seenggaknya ya gue soal sendirian ya tetap aja manusia. Manusiawi pasti takut lah gitu kan. Nah, di sini setelah berpikiran seperti itu, dia lanjutlah untuk ke pantry. Nah, ketika di pantry ini tuh dia biasalah ya menyeduh secangkir kopi. Menyeduh. Setelah selesai, di sini tuh balik kembali ke komputer, ke meja komputernya. ke komputer Kang Irwan ini gitu. Nah, ketika di sini tuh dia melanjutkan kerjaannya itu kan, ketik. Cuman dia dikagetkan ini. Dia dikagetkan oleh suara kayak benda jatuh gitu. Cuman keras banget. Dan ya mungkin karena satu ruangan ya, jadi menggema gitu suaranya tuh. Dia kaget lah ya, dan langsung notice kalau suara itu tuh sumbernya dari komputer yang tadi ada orangnya ya. Betul, tadi ada orangnya gitu. Ya mungkin menjatuhkan sesuatu gitu. Nah, di sini Kang Irwan ini tuh ya udahlah langsung nyamperin gitu ke meja itu, ke komputer itu. Ya takutnya ada apa-apa gitu kan. Ketika dihampiri, di sini nih agak aneh tuh. Jadi posisinya komputer tuh mati. Terus lu tahu kan mouse Ya, itu tuh berada di bawah meja. berarti itu yang jatuh mouse-nya. Dia pikirnya ini mouse-nya yang jatuh gitu. Tapi itu ada orangnya Nggak ada. Nah, pada saat ia ke pantry, itu orangnya masih ada nggak? Masih ada dan memang. Tapi dia kan itu kalip juga kelihatan mungkin. Nah, ada orang yang turun nggak atau nggak ada, anehnya tuh. Nggak ada. Iya, karena kalau misalkan ada suaranya gitu. Dan padahal yang jelas ketika ada suaranya tuh ia mendengarnya ya ketika si lift itu naik ke lantai 5 dan kebuka kan, dia lihat juga gitu. Ya di sini aneh gitu, kok nggak ada orangnya, takutnya ya apa gitu kan. Tapi dia memikirkan bahwa mungkin lagi ke air gitu kan, mempositifkan diri. Cuman di sini dia ini berniat untuk mengembalikan mouse itu ke tempatnya gitu kan. Dan posisinya dia ini agak nundukkan ketika dia ngambil, dan dia terkaget nih karena dia melihat dari selangkangan kakinya ke belakang itu tuh ada 2 kaki, dan kakinya tuh berlumuran. Pas ngambil mouse tuh. Otomatis kan dia kayak nunduk gitu kan, dan melihat ke belakang ke belakang selangkangan gitu. Dia melihat ada kaki, cuman kakinya tuh berlumuran darah banget, dan posisi kakinya tuh kayak yang pucat gitulah kakinya tuh. Nah, di situ dia gimana perasaannya? Udah menyangka kah ini wah ini mau beneran nih gitu? Udah nggak positif lagi nih pikiran nih. Betul, karena udah kacau lah gitu kan. Ini siapa nih gitu di belakang gua gitu. Apalagi kakinya nggak biasa. Nah, di sini ketika dia ini mencoba untuk
apa ya, menormalkan apa kekagetan dia gitu kan. Dia simpan mouse-nya, cuman ketika dia simpan di sini tuh dia mendengar di belakang, tepat di belakangnya gitu, dia mendengar ada suara yang bilang, lembur juga mas. Dan itu tuh suaranya kayak laki-laki gitu lah. Dan gimana ya, menggeram gitu suaranya juga gitu. Beda gitu. Beda. Nah di sini dia kaget ya. Nah, mau gak mau dia harus balik ke belakang ya. Balik ke belakang. Balik lagi ke tempatnya. Dan dia ini juga ya untuk memastikan di belakang gua siapa nih, takutnya ya satpam yang ngejailin gitu kan. Nah, terus gimana nih akhirnya? Nah ketika dia lihat ke belakang, di sini tuh dia melihat sosok laki-laki, cuman raut mukanya tuh serem banget. Hingga akhirnya dia ini tuh kayak yang gelap gitu aja. Gak sadarkan diri ya, tidak sadarkan diri. Seperti yang gue bilang tadi. Dan ini nih gambaran dari sosoknya, dia itu masih ingat dan menuliskannya. Katanya dengan mata yang sangat merah, Betul. tapi berewokan. Brewoknya itu benar-benar panjang. Panjang dan putih gitu, kayak apa ya? Kayak kakek-kakek gitu lah ya. Ya, katanya kayak kakek-kakek gitu. Cuman mukanya tuh nggak kakek-kakek. Iya, serem banget lah gitu. Dan ini tuh sama mukanya berlumuran darah. Makanya ia benar-benar syok dan sampai pingsan gak sadarkan diri karena begitu kagetnya lah. Gitu. Nah, setelah pingsan ini gimana sih? Lu lanjutin lagi. Oke, jadi ketika dia kan posisinya nggak tahu lah ya dia ini pingsan apa enggak gitu kan. Cuman ketika dia sadar dan membuka mata, di sini tuh dia ada satpamnya gitu. Dia melihat satpamnya dekat di apa ya, di pinggir dia lah gitu. Pada saat ia tersadar. Pada saat dia tersadar. Jam berapa? Dan itu tuh sekitar 1 malam. Masih malam ya? Masih malam. Nah di sini aneh, dia ini bilang ke satpamnya, Pak, saya tadi kenapa gitu? Soalnya saya tadi, sumpah Pak, saya takut banget. Saya melihat sosok. Nah di sini satpamnya tuh udah Mas, kita langsung ke bawah aja gitu. Nah ya udah gitu, dengan ditemani pas satpamnya, dia membereskan dulu peralatan kantornya hingga langsung ke pos satpamnya gitu, ke bawah. Nah di sini semua yang dialami oleh Kang Irwan ini tuh diceritakan ke satpam itu, dan satpam ini tuh ya melihat keadaan Kang Irwan ini tuh memang sedang tergeletak dan pingsan itu tuh. Dan katanya mendengar suara teriak gitu kan, makanya itu ngecek langsung ke atas, takutnya ada apa-apa gitu. Dan pas setelah di atas dilihat, wah Mas Irwan lagi tergeletak gitu aja. Karena memang satpam ini tuh udah tahu bahwa sosok yang ditemukan oleh Kang Irwan ini tuh sosok penjaga kantor itu. Tapi udah dikasih tahu Mas Irwan akhirnya. Nah akhirnya satpam ini tuh memberitahu. Makanya Mas, tadi saya juga udah bilang kan, kalau ada apa-apa Mas, udah langsung turun aja. Karena memang itu tuh sosok penunggunya emang agak jahil juga. Kayak naik lift, suara lift itu tuh memang sosok dari Makanya mungkin kalau ada kejanggalan atau keanehan mending langsung turun aja tuh mungkin itu ya. Iya. Soalnya pertanda gitu. Betul. Ini udah ada barang jatuh. Nah itu tuh harusnya udah cepet-cepet ke bawah. Gitu. Soalnya wah nggak bakalan benar. Dan dengan apa ya, suara dari lift juga itu tuh udah harus segera mungkin dari menurut dari keterangan Pak Satpam ini, karena nggak tahu nih. Ya karena memang kenapa Pak Satpam ini tahu, ya memang sebelumnya
pernah ada juga yang mengalami hal yang serupa dari karyawan yang sama juga. Ya namanya juga udah lama di situ ya pastilah tahu itu ya. Nah di sini ya Kang Irwan ini tuh apa ya, masih shock lah ya dengan apa yang ia alami, karena baru pertama kali itu dia mengalami atau menemukan sosok yang sangat serem banget gitu. Sebenarnya bukan gak tahu karena sompralnya atau gimana, soalnya yang sebelumnya juga kata Pak Satpamnya ya biasa-biasa aja, cuman memang dijailin aja. Jahilin memang agak ya jahil lah penunggunya tuh gitu. Cuman ketika udah tahu ya pasti biasa-biasa aja gitu. Ya pasti kalau yang senior-senior tuh ketika udah ada suara lift udah langsung fix ke bawah lah gitu. Ya, udah connect ya. Udah connect, Udah nyabut. cabut. No, pekerjaan yang belum beres juga gitu. Atau mungkin ditemani oleh satpamnya gitu. Nah, mungkin itulah cerita dari Mas Irwan ini yang ia alami pada saat lembur kerja di kantornya. Memang pengalaman ini yang dialaminya tuh sangat serem ya, karena benar-benar ditampakin sosok yang menyeramkan gitu ya. Yang sebelumnya belum dia ketahui. Nah, ada pesan-pesan nggak dari lu dari kejadian ini? Dari kejadian ini menurut gua sih Tong gawe wae. liburan holiday. Enggak, saya mau apa ya, mau seberat apapun pekerjaan kalian ya, menurut gue sih jangan terlalu memaksakan. Nah, ya itu yang paling penting. Ya kalau misalkan memang waktunya masih panjang gitu ya. Apalagi kalau misalkan lembur itu kan biasanya ke kesehatan juga ya. Betul. Mending diatur, di manage lah. Di manage ya, betul. Daripada diporsir gitu kan. Tapi ya gue salut juga sih ke Kang Irwan, dia mengorbankan dirinya untuk lembur ya, karena dia ingin quality time bersama keluarganya gitu. Sabulan gue tuh Ya pilihan sih ya. iya, tapi ya jangan mau ngorbanin diri juga lah, kasihan. Nah, dari cerita atau pengalaman ini ambil saja hikmahnya, ambil saja pelajarannya ya. Buang yang negatifnya. Mohon maaf juga nih kalau misalkan dalam menceritakannya ada kesalahan atau tutur kata yang kurang mengenakan. Kita juga tidak berniat menyinggung perasaan pihak manapun. Iya, tentunya dari cerita ini. Dan untuk Kang Irwan, kita dari Komisi Podcast sangat-sangat berterima kasih, karena dari pengalaman Kang Irwan ini tuh kita bisa memetik sebuah pelajaran juga lah ya. Betul. Dan bentuk support dari Kang Irwan juga kepada kami ya. Nah, gitu. Doakan kami terus. Amin. Dan buat kalian semua yang punya cerita mistis, boleh dibagikan ke Komisi Podcast, atau mau jadi narasumber boleh banget di chat aja. Betul. Ada di deskripsi lah di YouTube ya. Nanti kalian tinggal klik aja linknya langsung. Dan Instagram, ada TikTok, pokoknya sosial media lah. Ya mungkin itu lah ya. Mungkin segitu aja lah ya. Cerita dari episode kali ini. Oke. Kami Komisi Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya. Bye-bye.